Indra. Oh, kalau saya mah selalu ceria, harus. Oh. Kalau ketemu kayak kalau saya ketemu di kampus, lupa ditanya. Rumit, rumit. Itu lagi kerja begitu. Kalau lagi nggak kerja, enggak. Aduh. Banyak ya yang baru-baru nih ya. Salam kenal ya teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti di gathering kenal semua dah ya. Hanya ada lihat Prihardina nih temanku nih satu angkatan gitu ya. Satu ini deh dulu. Mana ya Prihardina ya? Pak Dina ya? Kak, barengan sama Pak Henry, Pak Chan, Pak Senda. Mantap. Sukses ya, Pak Indra udah sampai mau sidang tertutup, doakan ya segera ya. Waduh, keren. Apanya keren? Udah 7 tahun salah ya. Kan selesai pada waktunya, Pak. Betul, itu penting. Iya, sukses ya, Pak. Bu Erli, ya ampun, Bu Erli sombong ya sekarang ya, aku nggak disapa nih. Halo Pak Indra. Sorry tadi kirain udah di mute. Ada di unmute. Iya. Lama nih nggak kerja bareng nih, Pan nih ya. Siap. Iya. Ngobrol dong Mas. Mas Adam nih berbagi nih. Apa yang menjadi Anda begitu bisa? Masya Allah Pak, sama. Belum Mas Adam. Alhamdulillah. Mudah Iya naik. Salah ya. Mas Indra bisa. Santai. Karena paling belakang gitu. 30 menit lagi ya Mas Indra ya. Iya. Ini kita sapa dulu Mbak Wiji, mana ya Mbak Wiji?
Yang koordinasi ya, Pak? Iya, Din. Bukan. Loh, itu masuk di mana sih? Yang mahasiswa? Udah masuk situ ya, Dik? Klinik tuh dikoordinasi ya? Assalamualaikum Prof. Selamat siang. Prof. Esti. Selamat siang, Prof. Siang, Prof. Siang, Prof. Eti. Selamat siang, Prof. Eti. Assalamualaikum Prof. Prof. Ya. Sebentar, aku tak Assalamualaikum, Prof. tak pindah. Oke, tak pindah. Ini dulu ya. Tak pindah komputer. Sebentar tak live. Mbak Dini. Siap, Prof. Prof. Itu aja Mbak Dini. Capek Prof tuh kayaknya ya. Halo Pak Irwan. Halo Tia. Apa Pak kabar Irwan, Tia? selamat ya udah mau terbuka nih. Beneran Pak Irwan, selamat dong. Tapi Iya banyak, dong, Pak Jam selamat ya. Selamat apa Bu Tia? banyak banget revisinya. Aduh, Nggak apa-apa, artinya itu berproses Pak. pinter kalau nasehatin. Mbak Tia, lu nggak selamatin gue. Mas Indra, love you. Halo Indra sama. Ya Allah, anak gue. Kangen sama Mas Indra dari pertama kali kenal, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai bilang gitu, ya Allah, ya Allah. Paling heboh ya Bang Indra. Iya, keren dia mah terkeren, pokoknya paling keren dia. Ikan kalau di atas panggung bukan Endra, jadinya berubah lagi. Wah, Jadi apa tuh? jadi apa saja, Mas. Indro. Penting duitnya masuk. Mas Indra, kita masih gagal ya jadi manggung berdua ya Mas ya. Tuh, nanti kita suruh range deh. Ada acara apa gitu di Next ya, kita berdua ya. Sedepan anggapan Adam nih ya. Gatheringnya. Iya. Angkatan di bawah kita kan. Ini Tia. Iya. Iya. Pak Irwan, Pak Indra, selamat. Mudah-mudahan lancar terbuka. Mas Budi ya? Ya. Amin. Amin. Semoga ya Pak. Ya, amin. Halo Mas Budi. Iya Mas. Ya, Mas Irwan. Wah, udah ceria nih ya. Udah mau. Selamat Mas Irwan ya. Udah mau tutup. Mengingatkan kita kemarin. Gila banget itu. Mas Haikal tuh. Mas Haikal. Sampai juga tahap
Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Selamat siang Bu Ya, Bu Juniati. Bu Juni. Yang Bu Selamat Juni. siang. Juni. Halo dia. Bu. Halo Bu Juni. Apa kabar? Aduh, halo Alvin, Bu Tuti. Aduh, nggak bisa disebut satu-satu ya, maaf ya. Iya, iya. Juni. I'm really happy you all ya. Really, really nice. Okay. So, I cannot stop. It's gonna be double. Yuk kita mulai yuk Bu Juni. Ya. Oke, baik. Prof, Ya. kita mulai. Kita baru selesai pitching. Ya. Tadi saya. Tadi saya nggak bisa. Recording in progress. Ini ke dokter gigi pasang mahkota. Iya, baik. Prof. Jadi ini mahasiswa S3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu warahmatullahi. Jadi saat ini kita akan memberikan sosialisasi klinik ya, klinik publikasi ya. Jadi mahasiswa yang akan mempublikasikan ke jurnal internasional baik bereputasi atau tidak, nah itu wajib memasukkan ke klinik, bukan klinik jurnal ya, judulnya klinik publikasi, ini Ya, klinik publikasi. Atau klinik publikasi. ya, ke klinik publikasi ya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Dr. Juniati ya. Jadi di sini saya mengangkat, memberikan apa itu tugasan untuk membantu mahasiswa ya yang akan melakukan publikasi ya. Nah, di sini bersama juga memang banyak ya, kalau bisa dihandle sendiri. Nah, sebelum masuk publikasi, saya akan menyampaikan dulu sekilas mengenai apa saja yang Bapak Ibu akan siapkan pada saat sidang, biar hal ini tidak berulang-ulang bertanya ke staf-staf kami. Ya, itu sangat merepotkan. Staf kami juga bolak-balik, hubungilah ini itulah, padahal harusnya sudah ngerti sendiri dari buku juknis, Bapak Ibu. Jadi sekarang ini saya bacakan ya dari buku juknis dan Bapak Ibu ya. Nah, kita share. Mungkin di sini yang bisa membantu nanti terus bisa di-share juga. Misalnya Dian, dikirim ke Dian aja. Dian ada. Mbak. Recording in progress. Nah, kemudian nanti Mbak Dini nanti juga nge-share ke grup ya, Mbak Dini. Oke, diterima dulu Dian yang nge-share. Sudah dikirim Mbak Dini.
You're fine. Okay. Sudah terima, Bu. Halo, Bu. Ya, Prof, filenya sudah diterima. Ya, nggak pakai komputer. Ini Recording in progress. sosialiskan kembali mengenai sidang, ya, khusus sidang. PPT berikutnya. Ya, jadi pertama kali adalah kolokium. Targetnya itu Bapak Ibu harus sudah lulus ya. Nah, materi yang diujikan Bapak Ibu harus sudah mulai paham bahwa di kolokium itu adalah novelty terutamanya. Karena novelty ini adalah core-nya, kotaknya dari disertasi tersebut. Kalau tidak ada novelty, itu hanya seperti skripsi dan tesis. Ya. Kemudian novelty ini yang nanti dikembangkan dengan dibantu ya oleh dosen pada saat kolokium. Ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya sudah fix, memang bisa lepas kalau novelty-nya udah kepegang. Kalau cuma penulisan yang lain tidak masalah, yang penting novelty itu bisa lepas. Tapi kalau novelty-nya masih harus mengganti ini itu, menambahin ini itu, ya. Nah, itu mesti harus kembali lagi. Janganlah merasa kalau kembali lagi itu merasa aduh aku nggak lulus, aduh gini gitu. Merasalah bersyukur bahwa dengan masuk di kolokium menjadikan wawasan luas, menjadi sesuatu yang tidak terpikir menjadi terpikir. Betul enggak, Bapak Ibu? Jadi, jadi diharapkan keluar dari kolokium itu terang benderang di kepalanya, ya, di otak kita tuh terang benderang. Nah, udah ada arah juga. Apa maksud saya di sini? Jadi jangan takut-takut maju kolokium. Aduh nanti gini gitu. Wah saya takut, saya belum siap. Itu sudah sama saja kalian udah menutup jalan kalian sendiri. Udah maju dengannya udah setelah usaha maksimal dengan berharap nanti ada itu masukan gitu ya. Nanti setelah itu diperbaiki begitu Bapak Ibu. Ya, itu harapan saya. Saya menjelaskan seperti ini tadi, ya. Jadi mendorong kalian harus secepat kolokium. Paham? Paham, Prof. Ini harus secepatnya dilakukan, ya. Namun tadi syaratnya apa, ya? Lulus KKD,
dan kuliah riset. Nah, dulu tuh harus sudah ada jurnal. Tapi di sini sudah jurnalnya satu dulu boleh, masih submit boleh, itu ya dicicil dulu. Karena nanti sampai sini kalau Bapak Ibu nggak nyicil, walaupun nggak tak tulis tapi nggak nyicil jurnal, nanti kelabakan di proposal, gitu ya, proposal karena harus sudah 2. Nah, terus kemudian di sini draft proposal udah disetujui oleh riset, menyerahkan lembar persetujuan ya. Terus ini dibaca sendiri ya, yang bawah sepertinya udah administratif saja ya, nggak perlu ya. Nah, yang saya perlukan tadi adalah poin tersebut. Selanjutnya, ya, target ini mahasiswa itu harus sudah publikasi 2 mata kuliah di semester 2 dan semester 3 yang berbeda. Nah, jelas kan, adik-adik mahasiswa harus sudah ada pada saat proposal itu, ya. Ya, jadi makanya tadi setelah itu cepat-cepat. Nanti pada saat kologium udah ada 1 Prof, itu banyak kan begitu. Prof, termute ya Prof. Ya, berikutnya ini yang penting ini Bapak Ibu ya. Ya, jadi nggak bisa, saya sudah terbit 1. Mohon diperhatikan. Mohon. Nah, kemudian majian nanti pada saat proposal, itu yang diujikan apa? Bapak Ibu harus tahu novelty, teori, kajian teori, metodologi, ya. Semua itu bab 1-3, tapi novelty-nya itu pasti disorot. Ya. Terus ini di bawah aturannya. Turnitin harus sudah mulai turnitin maksimal 20%. Gitu ya. Oke. Terus lanjut proposal, kemudian Bapak Ibu harus hasil. Masuk di hasil. Itu harus sudah lulus TOEFL dan TPA sesuai skor. Ya. Perhatikan itu. Jangan, wah, skor saya ini masih segini gitu ya. Terus hasil itu tentunya udah lengkap kan tadi yang persyaratan sebelumnya bahwa mata kuliahnya udah terbit di jurnal. Nah, itu nanti ditunjukkan ya. Dan materi yang disajikan di sidang itu meliputi data, teknis pengolahan data dan analisisnya. Ya, kesimpulan keterbatasan keseluruhan, Ibu harus menunjukkan datanya. Data itu harus benar. Ya, banyak waktu itu pernah ada berapa carut-marut nggak karuan. Ya, nggak karuan udah. Data apa itu? Ada aturan data juga, ya, aturan data. Kalau dimensi, ya, dimensinya itu indikator yang tertinggi dari masing-masing variabel dijumlahkan dikalikan 10. Nah, tapi di situ kalau pakai PLS minimal 350 sampai
status. Itu harus udah benar pada saat maju di proposal. Begitu di hasil, datanya tinggal nunjukin. Nah, ini loh, data tuh nunjukinnya tuh misalnya, Bapak Ibu pakai Google Form. Tunjukin data Google Form itu email-emailnya masuk. Misalnya email masuk itu ada tulisan Johannes. Ya, Johannes Astra. Apa dia? Manajer keuangan. Laki-laki, usia sekian. Nah, itu di dalam tes itu, penguji itu menanya, coba saya pengen tahu, Johannes itu betul apa enggak dia manajer keuangan. Nah, dari situ Bapak Ibu itu langsung menunjuk, oh siap, ditunjukkanlah di LinkedIn. Bapak Ibu ngeklik, situ udah ada, Bapak Ibu klik link. Ini tuh, Bapak Ibu dosen penguji, nih Johannes itu betul dia sebagai ini. Oh, internet. Di internet juga googling Johannes Astra. Muncul. Johannes Astra itu di manajer keuangan. Itu Bapak Ibu. Satu, lain lagi turun. Itu. Misalnya Musri. Nah, Musri itu di bankan apa? Misalnya coba tunjukkan. Ya sebagai itu Bapak nulis sebagai manajer investasi. Mana buktinya? Bukti tunjukkan. Udah, terus nanti penguji turun lagi. Terus penguji nanya juga, coba cara menghitung. FIRC, coba tunjukin. Nah, terus bagaimana coba menghitung? Ini written misalnya. Bagaimana menghitung analisis konten variabel ini? Tunjukin. Gitu, Bapak Ibu. Setelah itu baru Bapak Ibu masuklah di bab 4 dan bab 5. Perhatikan, nggak perlu mengulang lagi 1, 2, 3. Tinggal tunjukin aja judul, hipotesa saya, ini. Terus bab 45, pembuktian. Begitu. Ya, judul dan hipotesa tadi hanya untuk mengingatkan penguji. Ya, di sini jangan bolak-balik. Saya juga harus ngomong bolak-balik. Kalian harus sudah tahu. Makanya di sini harus hadir. Ya. Nah, kemudian berikutnya tertutup. Nah, tertutup ini tentunya tadi tupel sudah, Turnitin sudah, ya Turnitin kan di sini Bapak Ibu harus Turnitin. Di tertutup ini Turnitin. Jangan sampai Turnitinnya masih tinggi. Nah, itu juga lama, nggak kekejar waktunya. Terus Bapak Ibu tadi tupel sudah, jurnal yang 2 sudah, terus jurnal publikasi dari hasil. Ya. Jadi dari hasil itu harus sudah publikasi. Ya publikasinya kalau menurut itu ada kurang itu kalimat. Jadi kalau menurut si ini kurang itu. Jadi tertutup itu sudah ada jurnal di atas bisa ditambahin yang A-nya. Bisa di atas tuh A itu jadi B di. Nah begini nih loh, itu J itu. Ya udah. Jadi gini ya Bapak Ibu, udah. Jadi gini Bapak Ibu harus sudah punya jurnal ya. Jurnal itu bukan aturan saya, bukan Bapak Ibu. Itu adalah aturan dari Ristek Dikti. Ya. Terus ada surat keputusan rektor Pusakti. Ya. Ya itu Ristek Dikti kan tadi surat edaran, terus surat rektor bahwa doktor itu harus Scopus. Ya, Scopus dan atau bos ya yang bebas dari predator. Ya, camkan ini. Ya. Nah, materinya apa yang diujikan itu sudah mulai pendalaman, Bapak Ibu.
pendalaman analisis yang di bab 3 tadi, di ujian sidang hasil tadi, itu direvisi, oh masih kering, kurang gini, kurang gitu, kering pembahasannya, hanya dilihat dari statistik kok, mana kontennya. Nah, itu udah di bab tertutup ini harus sudah disampaikan, ya, konten terutama, ya, kemudian ke implikasi, paling penting, batasannya implikasi future research. Terus bagaimana kalau mas-mas mbak-mbak ini bisa dalam 2 jurnal, ya, 2 jurnal, Scopus, dua-duanya Scopus, atau dengan BOS, ya, dengan syarat 2 artikel, salah satunya materi dari ujian hasil disertasi, dan satu lagi dari mata kuliah, ya, mata kuliah yang tadi Bapak Ibu 2 di depan itu. Kalau itu sudah ada Scopus, ya, terus ujian disertasinya tertutupnya ini sebelum tertutup sudah menyerahkan Scopus, nah itu Bapak Ibu bisa bebas ujian tertutup. Bukan bebas ya, maksudnya bisa Bapak Ibu nggak ikut, optional itu ya, bisa ikut, bisa enggak. Nah, dapat konversinya nilai A. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi, mohon diperhatikan dan paling lambat 14 hari sebelum ujian tertutup, itu naskah harus sudah diterima tim penguji. Makanya saya bilang, diperhitungkan. Kalau kami sudah memberikan jadwal, itu harus diperhitungkan 14 hari itu harus sudah beredar. Nah, setelah sudah beredar itu, tentunya sebelumnya harus sudah bimbingan oleh pembimbing, ya, pembimbingan adalah 6 kali juga, ya. Terus sebelumnya juga sudah siap jurnalnya sudah siap. Nah, hal itu banyak yang di tempat lain, ya, di luar ini, ya, itu tuh yang menunggu 1 semester. Ya, kalau di universitas negeri, itu menunggu 1 semester untuk Scopus. Nggak main-main, Scopus tuh lama. Jadi nggak bisa kalau saya suruh, ya cepat. Kenapa saya setiap hasil itu cepat ya, cepat publikasi ya, cepat ya. Itu tuh karena saya tahu ini nggak akan kejar kalau lambat. Oh iya, masih translate Prof. Gitu. Ya nggak ngerti ini gitu. Oh iya, ya udah cepet. Ini udah berapa minggu dari ujian hasil. Iya masih translate, kemudian iya masih Turnitin. Terus gimana sih? Sedang temennya yang lain udah siap begitu ujian sidang hasil. Sebelum hasil tuh mereka sudah membuat template, memasukkan ke template, kemudian begitu jadi ujian hasil itu langsung dia publish. Udah siap. Nah, strateginya harus di Bapak Ibu sendiri, nggak bisa. Itu benar-benar saya perlakukan. Ya, nggak bisa. Capek. Kita nih capek ngejar-ngejar, hubungin, manggil, capek. Terus ininya udah biasa, ya masih olah data. Terus gimana dong? Lah terus gimana? Paham nggak sih? Nanti kalau nggak ujiannya nggak kejar gimana? Waduh, ya jangan dong Prof. Bisa. Itu kita harus konsekuen. Aduh, aku nggak kekejar. Oh, mundur nih saya. Itu loh, paham Bapak Ibu? Ya, bro. Ya, Allah ya, proses ini betul-betul diperhatikan gitu loh. Ya, karena aduh, udahlah ya. Nah, ini benar-benar makanya saya panggil ini seluruhnya dari mulai semester 1 biar paham. Ya, kalau masih kuliah sekalian itu sudahlah masih inilah ya.
Nanti pada saat penulisan ini loh, jungkir balik ini. Tapi itu semua insya Allah bisa lepas jadi dokter. Memang harus melalui jungkir balik, melalui tidur lah, melalui ini itulah, melalui pengorbanan ini itu. Wah udah, kantor lah ditinggal dulu lah, apalah wis punya fokus. Kalau mau lulus cepat, kalau enggak ya sudah. Apa Prof? Ada memang. Saya ini dulu Prof, saya lagi ini di kampus, di kantor lagi ini itu. Saya mungkin ini aja, saya jalur lambat. Banyak pejabat-pejabat yang jalur lambat itu, staf menteri lah, 7 tahun. Enggak apa-apa, tapi enggak terus merasa, nanti saya maunya kalau disuruh ngulang, dumel. Duh, gimana dong, nggak bisa lulus dong, gini gitu. Ini apa kan ini? Itu ya, Pak Ibu ya. Ya dibantu, udah jelas dibantu. Dengan begini-begini ini kan membantu. Ya. Pada saat sidang juga dibantu, dikasih masukan-masukan. Ya kan, Bapak Ibu? Ayo. Makanya kalau disuruh, udah ya, tanggal sekian maju. Hitung sendiri. Ini nanti aku harus bimbingan. Harus ini, harus itu. Bimbingan belum tentu. Pembimbingnya bisa cepat. Boleh disalah-salahin. Itu masa mau sidang, malam penguji baru dikasih. Saya langsung, ayo itu, Wiji. Pengujinya diminta cepat. Terus akhirnya penguji ini jawab, malam Prof, baru dikirim. Masya Allah. Nah, begitu loh. Ayolah ya, Pak adik-adik mahasiswa ya. Ayo ya. Halo. Ya, Prof. Baik, Prof. Baik, Prof. Baik, Prof. Ya, Prof. Baik, Prof. Iya, kita lulus. Iya, kita lulus dengan proses yang baik. Ya. Kemudian dengan kualitas yang baik. Ya. Itu. Insya Allah lah semuanya lepas itu udah insya Allah. Karena di sini jelas dibimbing, dibantu. Tapi bantuannya jangan sampai nyekok-nyekokin gitu. Gitu loh ya. Misalnya udah mau belum juga ngasih, tinggal 3 hari belum. Akhirnya ganti hari, saya juga ganti hari itu. Tanyain pembimbing, penguji lah, segala macam lah. Udah penuh lah. Makanya saya sekarang udah memang kalau tanggal itu waktunya selesai. Ya gitu loh. Karena saya nggak ngelepas loh. Pada saat itu selalu dipanggil sampai mana, terus gimana, ayo dong. Gitu ya Bapak Ibu ya, bener ini ya. Sungguh. Saya minta betul. Emang ya udah nggak tidur, nggak apa itu biasa. Jangan itu merupakan saya sampai nggak tidur, biasa. Saya pun juga mengalami semuanya. Bu Dr. Juni, Bu Dr. Nurjati, semua. Jungkir balik, dah semua. Yang alumni-alumni kakak-kakak kalian, semua. Udah. Nggak ada semua itu yang proses dengan mudah tuh enggak. Udah. Itu ya, anak-anak. Baik, Prof. Ya, Prof. Kemarin misalnya kayak KKD juga satu jurnal aja baca, mikir ini apa ya? Mungkin dipermudah, makin santai, bisa. Dan benar gitu loh. Ada kuliah Mas Hendra nggak ada? Bocor siapa? Ya. Nah, oke. Terus terbuka ya. Terbuka, tertutup ya, lanjutannya tertutup. Coba tertutup lagi, Dian. Tertutup. Nah, tertutup turnitinnya maksimal 20% ya. Oke, itu harus. Jangan masih turnitin. Ya memang masih, terus ujianmu gimana? Gak bisa lulus sekarang. Ya sudah, jangan dong. Harus piye toh? Ya, ayo berjalan bareng gitu loh. Nah, terus ini juga
bimbingan berapa kali, harus ada ininya ya. Jadi udah itu ya ikutin. Terus buka. Terbuka. Di sini semuanya harus sudah. Semua sudah apa yang dipersyaratkan di sana tadi. Ya sudah semua. TOEFL, TPA, terus apa fokus lah, terus apalagi lah, apa itu jurnal, 2 jurnal lah dan sebagainya. Ya, itu sudah harus dikerjakan semuanya. Ya, Bapak Ibu, dan materinya sudah tidak teknis lagi ya, tapi materinya itu bersifat umum dan implikasi Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu memang harus lebih luas melebarkan disertasi Bapak Ibu. Implementasinya gimana, terus videonya bagaimana, semua Bapak Ibu harus banyak membaca. Ya, membaca yang fenomena yang bisa dikaitkan dengan disertasi Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Baik, Prof. Baik, Prof. Baik, Prof. Baik, Prof. Baik, Prof. Baik, Prof. Ya, jadi oke, yang lalu-lalu oke. Harus ya. Saya sendiri tuh pengen kalian lulus cepat tuh pengen. Kenapa sih mendorong gak karu-karuan tuh? Saya tuh ayo, cepat kolokium, cepat proposal, ayo, terus hasil, cepat kamu publikasi, itu cepat. Itu tujuannya apa? Jangan terus sampai apa tujuannya tuh biar tercapai persyaratan, maju sidang, lulus. Paham nggak Bapak Ibu? Siap, Prof. Kalau sudah lulus cepat, sudah tinggalkan, ilmu tuh berkembang. Bapak Ibu udah nggak hafal lagi, udah nggak apa-apa. Paham? Lu langsung terjun di pekerjaan, terjun di ini, tuh otak mungkin muat. Ya kan? Udah, gila ngerjain ini. Kayak saya dulu ada hari magang. Sampai bisa diterima di jurnal JB, UGM. Menguasai banget. Ngolah data Arimaga dan Abrik dan Time Series. Waktu di UI, itu mata kuliah itu harus publikasi jurnal, berhasil. Nah, mata kuliah itu udah harus publikasi dengan menerapkan di situ. Itu harus menguasai semuanya saat itu. Apalah sampel apa itu yang tadi Arimaga itu waktu itu saya langsung tulis ya Arimaga masih langka, jarang waktu itu hanya banyak yang SEM, BLS. Arimaga tuh jarang banget dan diterima, baru itu nilainya masuk kayak kuliah gitu. Nah, hal seperti itulah ya Pak Ibu, bahwa kita memang harus ya, bergerak itu. Ini saya memotivasi ya Bapak Ibu ya, bergerak. Setelah itu saya lupa Karima ngolahnya gimana ya, gini gitu, 11 orang lagi gitu Bapak. Karena udah berprestasi di bidang lain lagi, berjalan terus dan harus seimbang setiap fase kehidupan tuh harus sukses semuanya, sukses seimbang, sukses keluarga, sukses sehat, sukses karir, itu kan Pak Ibu. Di situ itu sudah mungkin udah lupa teknis-teknis itu. Berarti udah masanya. Terus Bapak Ibu udah mulailah karirnya mulai tinggi, keluarga mulailah anak menguliahkan kemana Bapak nganterin lah ke luar negeri, nganterin anak kuliah, semacam-macam udah. Ya, apa yang nambah putra, apa wis macam-macam itu kompleks sudah. Itu nggak apa itu ya, udah tapi udah dulu lulus dulu Pak Ibu ya. Paham? Lulus dulu secepatnya, Bapak Ibu. Paham?
Paham, Prof. Paham, Prof. Ya, Prof. Baik, Prof. Paham. Setelah itu benar ya, saya ini memotivasi itu untuk kesuksesan kalian ya. Bukan untuk saya, bukan untuk program. Program senang-senang aja. Kalian luamah, buayar terus. Ya, Prof. Ya, Prof. Ini saya Ya, Prof. Rugi Ya, Prof. kalian sendiri. Ya toh. Jangan nyalahin nyalahin dosen, salahin diri sendiri. Kalau sampai nggak berhasil tuh salahin, oh mungkin saya kurang begini, kurang begitu. Gitu. Ya. Kurang wawasan, kurang membaca, kurang networking, kurang memupuk silaturahim, memupuk cara komunikasi yang bagus. Nah, banyak syaratnya itu. Ya, itu aja ya. Paham ya? Jangan disalahpahamkan. Begini nanti disalahpahamkan. Wah, profeti gini-gini. Paham, Bapak Ibu? Paham, Prof. Ini intinya apa? Intinya apa? 1, memotivasi. 2, melakukan perluasan wawasan dan networking. Ya, Baik, Prof. hubungan baik dengan dosen, dengan program harus dibentuk. Ya, kalau menjauh nggak kenal tak sayang, betul nggak? Benar, Prof. Ya, Prof. Dan penting ya memotivasi tadi. Terus ketiganya Bapak Ibu itu tadi harus positif thinking. Kalau andaikan lulus apa-apa, positif, tetap bersyukur. Ya Allah, saya dulu begitu. Saya nggak pernah nggak lulus sidang ya. Tapi saya setiap bimbing saya tertutup. Terus begitu saya baca macam-macam, saya kebuka. Oh, ternyata nggak kepikir saya seperti ini. Gitu. Ya. Nah, terus pada saat seminar, saya seminar di Amerika, di mana itu luar negeri lah ya. Itu ternyata bagus-bagus. Itu saya kalau mendengar itu, satu yang saya kesan di saya. Oh, pikiran manusia itu tidak kelihatan. Kelihatannya setelah dia bicara, menyampaikan isi di jurnal itu. Tidak terpikir ya, bisa ya dia mikir begini, mikir begitu. Nah, itu loh Bapak Ibu. Dari situ, luas wawasan kita. Oh, ini tuh gini, oh ini, asal mau ngikutin cara berpikir orang. Gitu ya, Bapak Ibu. Gitu. Ya, Prof. Kemudian tentunya yang paling utama juga berdoa. Ya, doa itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Doa udah doa diberi lancar mudah. Bapak Ibu udah full kenceng, tiba-tiba ada salah satu keluarganya sakit, nggak jadi maju, mundur sakit, terus Bapak Ibu sendiri yang sakit. Nah, itu juga doa dan jaga kesehatan. Udah komplek deh pokoknya S3 itu ya. Tapi percayalah, di sini ini masih jauh lebih ringan dan dibimbing dibanding di negeri. Itu ya, jauh. Dan diberikan bimbingan-bimbingan. Udah beda banget deh hubungan dosen dan mahasiswa ya. Itu merupakan kelebihan ya Bapak Ibu. Ya. Ada juga itu yang minta rekomendasi saya dari Maksi, minta mau UI, saya ceritain di UI itu gini ya udah kamu coba. Tapi saya pengen Prof UI lo enggak apa-apa, ya sih minta kasih rekomendasi. Tapi nanti kalau kamu nggak diterima di sana, balik ke rumah ya, balik ke kampung, ini kampungmu Trisakti. Benar, selang berapa ini hubungi saya, Prof, betul Prof, saya nggak bisa diterima, saya mau ikut Prof, gitu loh. Iya, udah pulang ke kampung aja. Di sini mengenal semua kamu udah, ya habitnya dan sebagainya dibantu, ya insya Allah kamu nanti bisa lulus. Gitu ya Bapak Ibu.
Baik, Prof. Ya, Prof. Itu aja. Terus satu lagi, jangan sampai Bapak Ibu tersosok oleh iming-imingan dari suada. Misal perguruan tinggi yang kan Malaysia mana itu modelnya nyari saja. Nah, itu Bapak Ibu udah maksudnya itu dan murah misalnya. Itu Bapak Ibu itu nanti tuh akan keok-keok pada saat disertasi. Udah, jadi yang dikasih cuma metodologi. Begitu masuk disertasi, Bapak Ibu nggak punya wawasan banyak jurnal, mau baca sendiri, males. Nah, tapi kalau kuliah, kayak di kita ini, kayak di UI, di UGM, di itu kan dikasih lah mata kuliah TG, mata kuliah keberlanjutan, akuntansi keuangan, pasal akuntansi manajemen, auditing, wah macam-macam lah ya. Nah, itu kan luas. Memudahkan Bapak Ibu menyusun disertasi. Ya, itu juga ya jangan terperosok oleh iming-imingan sesat. Wah, di sana enak tuh, cuman disertasi. Tapi yakinkah disertasi aja bisa? Yakin? Belum tentu, Prof. Udah jelas nggak mungkin. Kalau saya berbicara jelas nggak mungkin. Karena saya juga pelaku. Saya juga seorang dokter pelaku. Udah nggak mungkin tanpa baca banyak. Mau baca sendiri, kalian disuruh baca paper aja juga kadang-kadang. Betul nggak? Baca sendiri. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi udah pokoknya dilalui senang, ngulang senang. Ya, terima kasih masukannya. Udah dari saya itu sekarang Baik, Prof. sebelum ini nanti akan dijelaskan Ibu Dr. Juniati ya mengenai publikasi. Ya, publikasi itu juga macam-macam sekarang ini. Ya, publikasi itu udah macam-macam. SDR-nya lah itu nanti diterangin oleh Bu Dr. Juniati. Biar Bapak Ibu nanti itu prosok lagi. Pokoknya intinya kami itu beri arahan biar jangan terperosok. Sudah ternyata syaratnya tidak memenuhi untuk ngurus Bapak Ibu Bapak Ibu di sini kan banyak dosen. Nah, untuk ngurus nanti ternyata nggak memenuhi sia-sia. Ya, gitu ya. Semangat Bapak Ibu. Semangat, Baik, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sehat dan sukses. Ya. Amin. Sekarang kita masuk sesi berikutnya, yaitu Bu Juniati Gunawan, PhD. Silakan. Terima kasih banyak, Prof. Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Siang, Ya, Bu Juni. aku mau nanya dulu sebelum mulai. Yang tadi disampaikan oleh Prof. Hati, ada pertanyaan apa enggak? Ayo. Dimakan dulu, dipahami dulu. Betul. Kapan publikasinya? Nah, jadi berapa kali publikasi teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5? 2. 3. 3. Oke, 1. Kapan? Mata kuliah. Mata kuliah. Mata kuliah apa? KSDM. Oke. 2. Hasil riset. Hasil riset. Ya, 3. Hasil riset. Tutup 2 mata kuliah. 3 apa 3? 2 mata kuliah 1 hasil. Nah kan, ulang. Publikasi pertama, kapan? Mbak Dian tolong bantu dong. Jangan saya yang ngejelasin. Kolokium. Iya, ada 2 publikasi mata kuliah dan 2 publikasi disertasi. 4.
2 publikasi mata kuliah, 2 publikasi disertasi. Mbak Dian, tolong diulang lagi, dijelaskan. 1. 1 publikasi mata kuliah akuntansi keuangan. Yang kedua, publikasi mata kuliah hasil akuntansi manajemen. Oke. Ya, yang ketiga, hasil disertasi bisa di jurnal internasional dan atau jurnal Scopus atau WOS. Dan yang keempat adalah hasil disertasi, itu harus fokus. Seperti itu Ibu Jun. Ya, kan saya tambahkan ya. Saya tambahkan bahwa nanti ini kan saya melakukan jurnal nasional dulu. Setelah ujian hasil, kan ini tak minta jurnal nasional harus bareng dengan fokus. Karena tujuannya untuk mengejar yang internasional kan cepat keluar. Untuk mengejar ujian hasil. Ya, Bapak Ibu paham? Jadi ujian hasil udah ada jurnal. Ya, udah internasional. Terus ini pada saat itu harus juga udah submit bareng loh ya, submit untuk Scopus atau WOS. Karena Scopus atau WOS kadang sebulan nggak direspon, sebulan nggak direspon, loanya banyak, nanti revisi ini itu internasional dulu. Tapi pada saat ujian tertutup itu harus minimal sudah ada ujian Scopusnya tadi itu minimal harus udah ada. Baik. Minimal loa. Nah, untuk depan ini hanya berakhir untuk semester ini. Perhatikan, karena apa saya perlakukan begini? Karena aturan-aturan Scopus itu kan baru, ya. Nah, aturan ini baru semester lalu, ya, baru semester lalu. Masih pada adaptasi. Teman-teman yang lulus semester lalu, semester ini adaptasi. Tapi yang untuk semester depan, ada lagi, langsung Scopus. Paham, Bapak Ibu? Baik, Prof. Jadi, Baik, Prof. tadi 3 mata kuliah, 2, 1 setelah seminar hasil, tapi langsung Scopus, tidak ada lagi internasional. Langsung Scopus, makanya dari situ itu ya. Oke, jadi untuk nanti ke depan udah susah itu, untuk mau seminar hasil nggak ada Scopus itu tadi, ya minimal seminar tertutup, yang tertutup tadi misalnya minimal dia itu sudah ada loa, oke lah saya lakukan untuk tertutup loa tapi Scopus. Baru kemudian ujian hasil harus sudah, ujian buka harus sudah tertutup. Itu adalah aturan. Saya sudah benar-benar nerapin. Ini adalah tadi itu masih adaptasi, tapi semester depan itu saya benar-benar akan nerapin itu. Ya. Itu. Begitu Bu Jun. Jadi memang yang saya perhatikan masih internasional banyak saya untuk mengejar Bu Jun. Mengejar biar dia itu bisa ujian tertutup. Tapi semester depan Bapak Ibu yang mau lulus semester dan seterusnya perhatikan Scopus langsung. Ya, betul ya. Tidak ada lagi internasional Bapak Ibu. Internasional hanya di mata kuliah. Atau mata kuliah Bapak Ibu dan Scopus, nanti seminar hasil Scopus, nggak usah ikut ujian langsung nilainya. Nah, ya, lah sekarang ada klinik di sini nih, perlunya ini. Ya, perlunya Bu Juni, Nur Astuti mau bimbing. Oke, baik, terima kasih banyak Prof. Eti. Jadi, teman-teman semuanya, I think we all know, if we fail to plan, we plan to fail. Paham ya? Ya. Kalau sudah dikasih tahu sekarang, ya jangan ngomong nggak ngerti lagi ya, udah di plan ini. How we manage our time. Udah dengan waktu yang pendek, mesti publikasi. Dan untungnya program tahu, ini berat, makanya dikasih fasilitas, dikasih sarana. Enggak cuman kamu harus gini, udah selesai ditinggal. Nah itu kunci Bapak Ibu. Kalau sudah dikasih sarana, dikasih fasilitas, enggak digunakan, terus kita suruh ngapain?
Oke, jangan komplain di belakang. Sulitlah, inilah, dadaan lah. Kita udah dikasih tahu dari awal. Ya, 2 publikasi dari mata kuliah. Boleh Sinta, boleh internasional, minimal. Oke, yang nanti akan saya sampaikan, hati-hati dengan publikasi. Yang ketiga, waktu ujian hasil, jadi Bapak Ibu nggak usah nunggu-nunggu, begitu hasil selesai itu langsung bikin paper. Ya, karena lama, udah dikasih tahu lama loh ya. Jangan nanti alasannya gini, diminta publikasi Scopus kan nggak bisa, kan Scopus kan lama. Aduh, ini bukan alasan. Udah tahu kalau Scopus lama gitu. Ya, lah Bapak Ibu itu you are enrolled in the highest education stage. Ya, bukan yang biasa-biasa aja. Ini jenjang pendidikan tertinggi loh ya. Tolong hormatilah profesi ini. Nanti Bapak Ibu semua sebagai calon dokter. Jadi itu nggak ada alasan lama. Udah tahu Scopus lama. Nggak ada alasan, nggak ada waktu. Udah dikasih tahu dari sekarang. So you have to plan from now. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan share mengenai publikasi. Sebelumnya masih ada pertanyaan apa enggak? Masih ada pertanyaan? Belum, Ibu. Belum. Oke, baik. Kalau belum saya akan lanjutkan ya. Panduan publikasi saya akan cepat aja, tapi nanti ada hal-hal yang penting saya mohon Bapak Ibu semuanya buka laptop ya. Panduan publikasi pertama harus apa? Yang ngirim naskah lah, naskahnya kalau belum dikirim gimana mau dikirim ya. Nah, kemudian jangan lupa naskah harus di-expect pasti akan kembali. Ya, ada revisi dan diperbaiki ya, penerbitan naskah. Ini tahapan publikasi. Teman-teman, kalau ngirim naskah 2 minggu dikasih LOA, tidak ada reviewer. Will you be happy? Tolong ditanya dan dijawab. No, Bu Jun. Bu Jun. Even though you have LOA, you are not supposed to be happy without any revision and review. It is very obvious it is predator journal. Mau dibilang nggak ada buktinya pun, ya terserah, saya nggak mau berdebat. Ya, saya nggak mau berdebat, terserah. Saya sudah ngomong, pasti itu predator journal. Percaya boleh, nggak boleh. Jangan minta bukti ke saya. Ya, karena saya mengalaminya. Oke, jadi sekali lagi, jurnal internasional yang cepat tanpa review, 2 minggu langsung dikasih LOE, bayar, seminggu kemudian terbit. 100% predator jurnal, walaupun tidak masuk ke dalam list predator. Titik. Jangan didebat. Yang percaya boleh, enggak percaya tidak apa-apa. Silahkan mencoba, kalau nanti Bapak Ibu sekalian jadi dosen, dan kemudian mengurus jabatan akademik, dan dicoret semua oleh dikti, jangan komplain. Jangan menyesal di belakang hari, terus marah-marah ke kami. Kalau bukan dosen mungkin nggak apa-apa. Tapi yang dosen ini di belakang teriak-teriak, ini kan internasional jurnal. Bahkan internasional jurnal yang indeksnya DOAJ, Copernicus. Nggak percaya, saya punya saksi, saya punya bukti. Debat. Udah dikasih tahu, dengarkan. Makanya udah dikasih tahu ya, mau debat. Ya, dicoret. Dan ini kejadian banyak sekali, nilai kumnya yang tinggi ya di dosen, dikembalikan, dicoret semua. Dianggap predator. Walaupun Copernicus dan DOAJ.
serem sekali Bapak Ibu. Bukan Scopus ada loh Bu. Ada, pun ada yang predator. 3 dosen, 3 Scopus dari dosen. Oh ya, dosen ya. Ketiganya di drop Iya, Scopus. betul sekali. Itu. Karena Scopus ini kan mesin Bapak Ibu. Dia kan melakukan rankingnya pakai search engine, logikanya gitu. Dia akan melihat pakai mesin-mesin tertentu kriterianya. Misalnya jurnal itu terbit tiap waktu, ya. Kemudian reviewernya berapa negara, dia nggak melihat kualitas. Ya, makanya setelah berapa lama jurnal-jurnal yang model begitu biasanya hilang, di drop. Nggak sebulan, 2 bulan, bisa 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba drop, hilang. Nah, kita tinggal teriak-teriak. Kan waktu itu Scopus, saya mana tahu kalau sekarang udah di drop. Mau kayak apapun juga kita protes, pokoknya pada waktu kita mengeluarkan sudah tidak Scopus, delisting, selesai. Apa nggak sakit hati? Sedih banget. Banget sedih Bapak Ibu. Ya. Jadi ini udah dikasih tahu dari awal. Kalau Bapak Ibu masih mau mencoba yang nggak benar, monggo. Ya. Oke. Jadi itu tadi masalah reviewer. Ya. Oke, catatan penting untuk penyiapan naskah ya mudah ya. Bapak Ibu bisa cari dulu jurnal yang dituju apa, jangan lupa author guideline-nya, melihat citation-nya ya, novelty-nya. Ini teman-teman akan tahu semua. Disinilah nanti kita akan membuka klinik publikasi untuk menyampaikan itu. Tapi ada syarat ngikutin klinik publikasinya. Kita berikan fasilitas ya dengan luar biasa, program menyiapkan, tapi ada syaratnya nanti ya. Nah, untuk mau terbit, Bapak Ibu nomor 1 itu syaratnya. Komitmen sama disiplin. Oke, saya juga ikut mendisiplinkan diri dengan memaksa diri saya bimbingan setiap minggu. Kalau mau publikasi. Begitu nggak memaksakan diri, nggak bakal publish. Ya, komitmen. Tapi kalau nanti, oke, saya mau ini dulu, oke, artinya itu bukan menjadi prioritas kan? Kalau publikasi bukan menjadi prioritas, ya sudah. Masalah waktu itu adalah masalah prioritas. Bukan tidak ada waktu. Oke? You have 24 hours, everybody have 24 hours a day. Tapi kenapa yang satu bisa sangat produktif, satu yang tidak? Itu kan tinggal priority. Ya. Kemudian bagaimana cara menulisnya nanti di klinik akan disampaikan. Ya, topiknya bagaimana, konteks untuk internasional jurnal, dan bersedia menerima saran. Bapak Ibu, kita itu kalau belajar ibarat gelas kosong yang siap untuk diisi oleh air. Ya. Kalau gelasnya udah penuh, maksain penuh, lah ngisinya gimana? Tumpah nanti airnya, otot-ototan, mending nggak usah. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu semuanya ada jurnal nasional terakreditasi, internasional bereputasi. Nah, kembali yang tadi syarat 2 kali publikasi dari mata kuliah. Maka teman-teman bisa pakai jurnal yang nasional terakreditasi. Sinta 65432. Ya, jurnal internasional boleh. Mampu, oke, boleh yang jurnal internasional bereputasi. Ya, minimal paling tidak jurnal nasional terakreditasi. Minimal itu dulu deh minimalnya. Ya, jangan turun lagi ke jurnal nasional biasa. Boleh saya tahu di sini siapa yang tidak tahu mencari jurnalnya di mana? Bu Dr. Juniati, Ya. jurnal nasional terakreditasi itu kalau di ini tuh Sinta segala macam tuh harus yang bahasa Inggris ya. Ya, oke, baik Prof. Yang harus yang bahasa Inggris. Oke, baik. Nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, oke. Sintanya yang bahasa Inggris ya. Terima kasih, Prof. Eti.
Ada nggak teman-teman di sini yang tidak tahu mencari jurnal? Soalnya sering datang ke saya, Bu, enaknya dipublish di jurnal apa ya? Pasti pertanyaannya gitu. Lah, ratusan ribu jurnal, saya tentu nggak mungkin mencarikan jurnal buat Bapak Ibu. Ya, caranya bagaimana? Bapak Ibu masuk ke Google, type, masuk Scopus, International Journal, gampang sekali nyarinya. Ya, ada nggak yang nggak ngerti? Ya udah, nggak ada yang jawab berarti saya asumsi ngerti semua ya. Oke, nah Bapak Ibu ini yang akan mengurus Jabamik terutama untuk dosen, hati-hati. Ini yang disebut dengan SJR. Ya, SJR ini adalah angka jurnal ranking. SJR-nya berapa? Jadi tidak hanya sekedar semata-mata Scopus. Yang lain-lain mungkin Bapak Ibu nggak usah memperhatikan dulu, nggak apa-apa. Ada H-index, dan lain-lain. Saya itu sih mungkin pusing. Habis ini nanti langsung saya akan buka salah satu jurnal yang bagaimana ngitung SJR-nya ya. Ini untuk jurnal bereputasi internasional yang Scopus tadi. Jadi selain Scopus, perhatikan SJR. Tadi sudah jelas. Kenapa? Karena Scopus pun ada yang predator. Caranya bagaimana? Sebetulnya yang mudah, Bapak Ibu, adalah melihat publisher-nya. Kalau Scopusnya itu publisher-nya Elsevier, Emerald, Thomson and Reuters, ya, yang leading publisher-nya, dijamin Scopusnya tidak akan predator. Dijamin. Tapi kalau Scopusnya, mohon maaf, publisher-nya bukan yang tadi saya sebutkan, misalnya, hati-hati. Ya, saya nggak bagus, hati-hati saja. Jadi memang kalau aman, ambil yang memang publisher-nya juga terpercaya. Oke, baik. Ini dia ya, bereputasi sedang. Tadi saya sudah sebutkan ya. Peringkatnya Thomson and Reuters, Web of Science, WOS, Scopus atau yang setara bereputasi tinggi. Tapi diperhatikan untuk publisher-nya. Sebetulnya kategori internasional bereputasi sedang itu yang DOAJ, ya Copernicus, ASI dan lain. Tapi ini pun sudah banyak sekali predatornya. Ya. Nah, teman-teman yang lain, jurnal internasional juga, ya, indeksnya WorldCat, Mendeley itu reputasinya rendah. Sudah pasti kalau reputasinya rendah, SJR-nya pasti di bawah 0,4. Nah, hitungannya itu aja yang mudah 0,4, ya. Oke. Jurnal predator rata-rata terbitnya masih baru, dia memiliki ISSN, dia memiliki DOI, tetapi kadang-kadang palsu. Lembaga dan alamat penerbit tidak jelas. Nah, itu yang aku tadi bilang. Penerbitnya enggak bereputasi. Rekam jejak editor in chief-nya juga enggak jelas. Penerimaan naskah cenderung cepat. Nah, ini saya sudah sampaikan sebenarnya beberapa kali ya. Tapi kan maksa, teman-teman maksa. Dengan alasan enggak ada waktu, harus cepat. Ya, terserah. Jadi nanti kalau dicoret pada waktu mengeluarkan Jabamik untuk para dosen, dicoret jangan sakit hati. Terus minta biaya penerbitan, ya. Kemudian memuat sebagian besar isinya plagiat, nggak ada review sama sekali, tidak memberikan input. Di dikti, Bapak Ibu, reviewer yang hanya memberikan input mengenai tulisan, typo dan tidak substansi itu pun dicoret. Bayangkan. Ada teman saya, ada reviewnya semua, tapi tidak substantif langsung di komen. Tidak termasuk jurnal bereputasi karena reviewer memberikan input tidak pada substansi. Nangis nggak? Ya,
Bahkan yang lebih serem lagi, reviewer harus memberikan kembali jurnal itu minimal 2 kali, sekalipun dianggap tidak bereputasi. Oke. Kemudian naskah yang dipublikasi kurang berkualitas. Ini kelihatan ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ya kita boleh senang ya, berbangga kita dapat publikasi di Scopus. Tapi hati-hati ya, kalau kurang berkualitas. Kadang-kadang nama kita di Scopus juga nggak ada. Nah, kemudian adanya janji untuk menerima naskah dalam jangka waktu tertentu. Ciri-ciri jurnal predator. Janji 2 minggu akan dikasih LOA. 1 bulan terbit ciri-ciri. Karena kalau Scopus bereputasi beneran, itu paling cepat kalau kita laki 6 bulan. Rata-rata 1 tahun. Ya, 6 bulan itu dapat LOA. Makanya tolong diperhatikan waktu. Ya, oke, ini dia. Saya akan stop, ya. Baik, saya boleh minta tolong Mbak Dian. Coba Mbak Dian buka Google aja. Jangan saya, ya. Ya, siap Bu Juni. Sebentar ya Bu. Ya, buka Google aja. Kemudian coba ketik Jurnal Social Responsibility Journal. Oke, ya ini jurnal yang saya ampu, kebetulan saya menjadi co-chief editor, dan ini Q1 Scopus Emerald. Jadi saya menggunakan jurnal yang saya ampu ya. Coba. Ikutin teman-teman, diketik Social Responsibility Journal. Harus lengkap. Ya, belakangnya dikasih Cimago langsung aja, Di. Nah, itu dia. Jangan cepet-cepet, Di. Biar teman-teman balik-balik. Teman-teman belum iya, belum ngikutin. Iya. Oh iya, baik-baik Bu Juni. Ya. Teman-teman dicatat kata-kata di belakang. SCIMAGO. Ya. Yang diklik yang Cimago biar gampang. Nah, oke, di sini semua ciri-ciri jurnalnya muncul. Oke, siapa penerbitnya? Siapa penerbitnya? Emerald. Nah, oke, country-nya sebelah kiri. Nah, penting sekali subjek, area, and kategori. Masuk kita accounting nggak? Masuk. Masuk. Hati-hati ya. Kalau kita subjek areanya tidak ada accounting, bisnis, atau manajemen, kalau ditolak jangan sakit hati juga. Kenapa? Dianggap tidak linier. Oke, turun ke bawah. H-indeksnya berapa? 37. 37. Ya, turun ke bawah lagi. Homepage-nya kalau mau publish tinggal klik di tengah, tuh di tengah. Nah, itu ada homepage-nya, tinggal klik masuk Emerald. Mau publikasi di jurnal ini tinggal klik how to publish. Ya, David Crowther itu adalah chief editornya. Beliau akan kami panggil untuk International Conference di 2025 di Bali. Ya, Trisakti akan menjadi hostnya kalau diterima. Karena kita harus melakukan aplikasi dulu untuk menjadi host Scopus Q1. Ya, jadi nggak mudah. Turun ke bawah. Ya, saya mohon dukungannya teman-teman ya untuk publikasi di Q1 Scopus terus. Nanti kalau di International Conference Q1, mohon dukungannya. Turun ke bawah. Terus ya, persentasenya atau segala macam. Nah, turun ke bawah. Oke. Berapa Scopusnya? 1. Ya. SCR-nya berapa? 0,3. Iya. Tadi saya bilang minimum berapa? 0,4. Yes. 0,4 ya.
Oke? SCR-nya minimum 0,4. Jadi ini jauh melebihi. Ya. Tadi saya sebutkan, alhamdulillah, saya adalah co-chief editor di jurnal ini, teman-teman. Artinya saya kenal dengan chief editornya juga. Tapi kalau teman-teman mau nitip, nggak bisa. Ya, saya cuma ngomong aja. Bu, titip dong. Nggak bisa. Mau bayar saya sampai apapun juga nggak bisa, mohon maaf. Karena itu semuanya by system. Ya, begitu jurnal masuk, kita sudah nggak tahu namanya siapa. Ya, terus kami harus assign semuanya. Dan pertama kali langsung masuk ke chief editor dulu, baru di-assign ke chief editor dan reviewer yang lain. Semua kita nggak tahu. Ya, yang tahu cuma chief editornya aja sebenarnya, tapi kita nggak bisa. Oke, sudah tahu mengenai SCR teman-teman? Iya, Bu. Ada yang mau tanya? Terima kasih banyak, Dian. Sama Bu Jun. Pasti Mbak Dian. Ya, sama-sama Mbak. Oke, telan dulu, di digest dulu 1 menit. Nanti mungkin ada bertanya. Feel free bertanya. Di sini tidak ada pertanyaan yang terlalu mudah. No, semua pertanyaan bermanfaat. Ya. Izin Bu Jun, Yes, Pak Chandra. mau minta arahannya kalau misalnya saya sudah tentukan jurnalnya, sudah sesuai dengan template, terus saya berdiskusi dengan tim Bu Jun ya, begitu maksudnya Bu? Atau seperti apa prosedurnya Bu, supaya bisa saya ikuti? Terima kasih ya Pak Chandra. Oke, saya akan jawab dengan sharing selanjutnya. Mbak Umi sudah baik hati banget bikin Google Form. Ya. Oke, Mbak Umi, nanti tolong di-share Google Form-nya. Daftar hadir klinik publikasi yang akan kami selenggarakan 25 Maret. 25 Februari, maaf. 25 Februari dan 4 Maret. 2 kali saya dan Ibu Nur akan memberikan klinik publikasi. Jadi tolong nanti minta linknya untuk diisi. Bapak Ibu tolong diisi emailnya, diisi namanya, diisi nomor HP-nya, ya. Kemudian harus ada syaratnya. Mana ini syaratnya kok nggak keluar? Oh, yang itu daftar hadir, Bu. Oh, daftar hadir. Semua belum, teman-teman? Sudah Bu. Formulir pendaftaran klinik. Nah, syaratnya membawa paper sesuai dengan target jurnal. 2, berkomitmen melakukan revisi. 1 kali ketemu, kita akan berikan semua revisi. Pertemuan kedua, nggak mau dibenerin, stop. Nggak usah lanjut. Dah, gampang. Harus diperbaiki. 3, Bu Juni, Yes. mungkin Apa itu? untuk diperbaikinya dalam itu. Ya, Ya, jangan perbaiki datangnya sebulan. sudah. Bu Jun, tumben tanya, izin bertanya Bu. Hah? Izin bertanya Bu, ini onsite online Bu, onsite kan ya? Boleh boleh online. Terima kasih Bu, lebih senang onsite sebenarnya. Oh, oke. Good, masukannya Pak Hekal. Baik, kami akan di kampus. Saya akan di kampus dengan Bu Nur, ya. Terima kasih Bu, terima kasih Baik, Bu. terima kasih. Oke. Terima kasih Prof Eti. Ya, revisinya harus sangat substansial, ya.
Nomor 3, melakukan pembayaran 250 paling lambat 17 Februari. Teman-teman boleh cek mana ada klinik publikasi bayarnya 250.000. Ya, minimal tuh 500.000. Kemudian diadakan pendampingan, dicatat 25 Februari dan 4 Maret. Jadi 2 kali pendampingan, membayarnya hanya 250.000 saja. 1 kali pembayaran untuk 2 kali pertemuan. Nama, NIM, angkatan disebut, judul papernya mana, target jurnalnya diisi. Kemudian diupload bukti pembayaran dan artikel publikasi. Dah. Kami akan membuat setelah tanggal 17 Februari, yaitu daftar. Siapa yang masuk. Setelah 17 Februari, mohon maaf, tidak ada perpanjangan waktu. Oke, masih banyak waktu, ada 2 minggu lebih untuk menyiapkan artikel publikasi dan target jurnal. Ada pertanyaan teman-teman? Cukup menjawab ya Pak Chandra? Izin bertanya Bu Juni. Terima kasih Bu Jun. Ya. Mohon izin Bu, itu tadi kan kita datang harus sudah membawa paper yang akan dipublish ya Bu ya? Ya. Kalau untuk template-nya sendiri apakah bebas sesuai dengan kita atau ada template yang ditentukan Bu? Template-nya sesuai dengan target jurnal. Oh, sesuai dengan target jurnal. Iya, makanya harus ada target jurnal. Baik, berarti kita harus cari jurnal yang akan kita tuju dulu, baru kemudian kita cari guide-nya, template-nya, baru kemudian kita susun ya Bu ya? Betul. Baik. Sudah bikin artikelnya selesai, cari target jurnalnya, langsung disesuaikan dengan template author guideline. Baik, terima kasih. Setiap publikasi beda-beda ya, publisher-nya beda-beda. Ya, terima kasih. Oke, saya tunggu 3 menit lagi, saya tutup. Bu Juni. Yes, Iwan. Ini kan kita mesti, selain kita punya jurnal yang akan dipublish, lalu kan contoh jurnalnya atau contoh jurnal yang akan kita tuju atau panduan autor itu, penulis itu. Artikel kita Pak, yang dibawa artikel kita yang akan dipublish. Contoh jurnalnya ada di dalam jurnal yang akan kita publish Pak. Jadi ada dari 2 ya, kita bawa yang kita punya sendiri juga contoh. Bawa artikel Bapak sendiri. Ya. Ya, Bapak hanya membawa artikel Bapak sendiri yang akan dipublikasi. Ya. Ya. Nanti dengan nama target jurnal kami semua bisa langsung browsing, tetapi tanggung jawab author guideline di tempat Bapak Ibu. Saya nggak mau nanti saya dan Bu Nur hanya ngomong ini kurang paragraf, ini kurang. Enggak, saya lebih ke substansi. Format template sesuai dengan target jurnal, ya. Yes, Billy. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih Bu. Ibu Jun, maaf, saya Silakan, maksudnya Pak. itu formnya saya nggak bisa copy sekarang karena lagi juga di perjalanan. Cuma nanti nomor rekeningnya gimana ya Bu? Ya. Oh, nanti minta Mbak Umi. Oh iya. Mbak Umi, iya. Iya. Jadi formnya saya belum bisa isi sekarang itu loh Bu, tapi mau ikut. Iya. 17 Februari Pak. Oh iya, oke, baik Bu. Iya Bu. Iya. Masih lama, masih punya Iya, waktu iya. untuk bikin Iya, Bu. artikel ya. Iya, Linknya iya, Bu. saya taruh di sini sekarang. Iya. Oke, silahkan. Form untuk pendaftaran sosialisasi klinik publikasi, klinik publikasi. Sambil menunggu waktu, mohon teman-teman semuanya please masuk ke ICCA. Yuk, jurnal kita. Mohon dong dikunjungi yuk. Berkunjung. Sudah Bu. Makasih ya. Mohon bantuannya berkunjung. ICCA bisa menjadi salah satu alternatif untuk publikasi yang mata kuliah karena kita sudah SIN 4.
Yuk, mohon bantu dikunjungin. Linknya ada di chat. Baik. Gak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Teman-teman, feel free kalau nanti akan ada pertanyaan. Dan untuk klinik publikasi, kami ini akan coba dengan 2 kali, dengan komitmen, dengan artikel yang sudah siap untuk dipublikasikan di jurnal yang ditargetkan, dengan sesuai author guideline. Jangan mendaftar kalau artikel belum selesai. Jangan mendaftar kalau author guideline-nya belum disesuaikan. Ya, don't waste my time. Baik, Bu. Ya. Maksimum tanggal 17 berarti, Bu, ya? Ya. Maksimum tanggal 17 ya. Nanti kalau yang belum siap tunggu. Kalau nanti ada klinik lagi, gampang ya. Jangan mengambil jatahnya teman-teman. Kita waktu sangat berharga ya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang kurang ya. Kita sama-sama untuk mencapai yang terbaik. Tetap semangat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah selesai mungkin saya langsung tutup aja Prof. Eti ya. Terima kasih Bu Jun. Terima kasih. Selamat sore Bu Jun. Salam. Terima kasih Bu Jun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Jun, salam sehat selalu. Bentar ya, Iya, Prof. belum ditutup. Ya, Prof. Iya, Prof. Prof. Ya, ini belum. Ini masih ada. Halo. Iya, Prof. Ya, Prof. Prof. Jadi begini ya. Ini bagi yang sudah terburu-buru mau publikasi untuk yang ngejar seminar tertutup ya. Ini ya. Secepatnya. Bu Yuni mana? Bu Yuni? Bu Jun? Tapi atau begini aja deh. Mau ujian top, ini udah langsung ke saya aja yang tutup ini Bu Jun. Udah tutup harus ini. Sekarang tutup yang 9 orang ini nanti ya 10 orang itu ya, itu langsung ke saya ya. Bu. Nah, cuman itu yang internasionalnya, cuman yang fokusnya terus dikasih ke Bu Juni. Bu Jun? Ya, berarti ya. Untuk yang ya, prioritas tertutup. Nah, ini dalam tanggal-tanggal Bu Juni. 17. Ya, 17 Februari. Iya. Skopusnya harus sudah masuk semua. Ya, Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu, ya, Skopus yang ujian tertutup. Baik, Prof. Semua ada. Ujian tertutup semua ada. Hadir, Prof. Hadir, Prof. Ada lainnya? Ada, Prof. Coba. Dery hadir, Prof. Coba. Indra hadir, Prof. Umi hadir, Prof. Irwan hadir, Prof. Juki hadir, Prof. Dery hadir, Prof. Noris, Prof. Ya. Jadi untuk Skopusnya segera kirim Bu Juni. ya. Baik, Prof. Bapak Ibu ya. Terus Bu Nur nggak ada ya Bu Yuni? Nggak ada. Nanti nggak Ya. Ya, udah ya. Kalau itu kita tutup ya. Jadi semoga sukses ya. Amin. Amin. Manfaatkan fasilitas ini. Terima kasih, Prof. Terima Kasih, Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof.